Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman kelas 3 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya, teman-teman, kita bertemu lagi di pekan ini. Meski berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, walaupun belajar secara daring atau online. Ya, untuk tema pekan ini kita akan membahas yaitu tentang temanya tentang manusia dan subtemanya tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu hak dan kewajiban itu apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. Ya, contohnya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Dalam keluarga terdapat anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban ya, teman-teman. Hak dan kewajiban bersifat melekat pada manusia sejak lahir. Hak artinya adalah sesuatu yang mutlak atau layak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang itu. Kewajiban merupakan sesuatu atau tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ayah, ibu, dan anak dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain ya. Hak biasanya bisa kita dapatkan dengan menjalankan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Dalam keluarga, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Contoh hak ayah dalam keluarga antara lain mendapatkan kasih sayang dari anak dan ibu, dihormati oleh anak-anak, dibantu anak-anak jika ada kesulitan, mendapatkan dukungan serta didengarkan arahan dan nasihatnya untuk kebaikan oleh ibu dan anak. Kemudian contoh kewajiban ayah dalam keluarga antara lain mencari nafkah, melindungi anggota keluarga, menjadi pemimpin keluarga, menjadi panutan anggota keluarga, dan peran ibu dalam keluarga adalah pendamping kepala keluarga. Ya. Selanjutnya adalah contoh hak ibu dalam keluarga antara lain mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah, dihormati oleh anak-anak, mendapatkan bantuan dari anak saat kesulitan, mendapatkan nafkah dan rasa aman dari ayah. Contoh kewajiban ibu dalam keluarga antara lain menjadi teladan bagi anak-anaknya, mengurus keperluan anggota keluarga, mengatur rumah agar bersih dan nyaman, mendukung ayah dalam hal yang baik. Dalam keluarga, peran anak adalah sebagai anggota keluarga. Ya, untuk materi pembelajaran matematika pekan ini kita akan membahas yaitu materinya tentang penempatan nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, ada yang tahu penempatan nilai ratusan, puluhan, dan satuan? Ya, bilangan ratusan adalah nilai angka yang berkelipatan 100. Kemudian, bilangan puluhan adalah nilai angka yang berkelipatan 10. Kemudian, bilangan satuan adalah nilai angka yang berkelipatan 1. Ya, contohnya, misalnya ada angka 213, maka angka 2 adalah ratusan, yaitu 200, dan angka 1 adalah puluhan, yaitu 10.
dan angka 3 adalah satuan, yaitu 3. Ya, di sini ada angka 213. Yang kayak tadi ya, 2-nya adalah ratusan, satunya adalah puluhan, dan 3-nya adalah satuan. Cara membacanya adalah 213 ya. 213. 2-nya adalah ratusan, satunya adalah puluhan, dan 3-nya adalah satuan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang penempatannya. Di sini ada angka 134 ya. Satunya adalah 100, 3-nya adalah 30, 4-nya adalah 4 ya. Berarti satunya adalah ratusan, 3-nya adalah puluhan, dan 4-nya adalah satuan ya. Satunya adalah ratusan, 3-nya adalah puluhan, dan 4-nya satuan. Berarti satunya itu 100, 3-nya 30, dan 4-nya adalah 4. Selanjutnya 248. 2-nya adalah 200, 4-nya adalah 40, dan 8-nya adalah 8. Berarti 2-nya adalah 200-an, 4-nya adalah 40-an, dan 8-nya adalah satuan ya. 2-nya ratusan, 4-nya puluhan, dan 8-nya satuan. Berarti kalau diangka 2-nya 200, 4-nya adalah 40, dan 8-nya adalah 8. Kemudian 362. 3-nya adalah 300, 6-nya adalah 60, dan 2-nya adalah 2. Berarti 3-nya ratusan, 6-nya puluhan, 2-nya satuan ya. 3-nya ratusan, 6-nya puluhan, dan 2-nya satuan. Kalau diangkat 3-nya 300, 6-nya 60, 2-nya adalah 2. Kemudian contoh selanjutnya 342. Ya, 3-nya adalah 300, 4-nya adalah 40, 2-nya adalah 2. Berarti 3-nya adalah ratusan, 4-nya adalah puluhan, dan 2-nya adalah satuan ya. 3-nya adalah ratusan, 4-nya adalah puluhan, dan 2-nya satuan ya. Kalau diangkat 3-nya 300, 4-nya 40, 2-nya adalah 2. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita akan masuk ke contoh selanjutnya ya teman-teman. Ini ada angka 184. Berarti kalau dipisah-pisah, satunya adalah ratusan, 8-nya adalah puluhan, dan 4-nya adalah satuan ya. 1 adalah ratusan, 8-nya puluhan, dan 4-nya satuan. Kemudian 123 ya, berarti kalau penempatannya 1 adalah ratusan, dan 2 adalah puluhan, dan 3-nya adalah satuan ya. Satunya ratusan, dan 2-nya puluhan, dan 3-nya satuan. Kemudian di sini ada angka 231. Ya, kalau kita taruh di penempatannya, 2 adalah ratusan, 3-nya adalah puluhan, dan satunya adalah satuan. Ya. 2-nya adalah ratusan, 3-nya puluhan, dan satunya satuan. Kemudian di sini ada angka 453 ya.
kalau di penempatannya 4 adalah ratusan, 5 adalah puluhan, dan 3-nya adalah satuan. Ya, 4-nya adalah ratusan, 5-nya adalah puluhan, dan 3-nya adalah satuan. Kemudian selanjutnya di sini ada angka 265. Ya, kalau di penempatannya 2-nya adalah ratusan, 6-nya adalah puluhan, dan 5-nya adalah satuan ya. 265 kalau di penempatannya 2-nya adalah ratusan, 6-nya adalah puluhan, dan 5-nya adalah satuan ya. Kemudian di sini ada angka 427. Kalau penempatannya berarti 4-nya adalah ratusan, 2-nya adalah puluhan, dan 7-nya adalah satuan ya. 4-nya adalah ratusan, 2-nya adalah puluhan, dan 7-nya satuan ya. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada angka 436 ya. Kalau kita taruh di penempatannya, 4-nya adalah ratusan, dan 3-nya adalah puluhan, dan 6-nya adalah satuan. Kemudian sini ada angka 342. Ya, kalau kita taruh di penempatannya adalah 3-nya adalah ratusan, 4-nya adalah puluhan, dan 2-nya adalah satuan ya. 3-nya adalah ratusan, 4-nya adalah puluhan, dan 2-nya satuan. Kemudian di sini ada angka 398. Ya, penempatannya 3-nya adalah apa teman-teman? Ya, 3-nya adalah ratusan, dan 9-nya adalah puluhan, dan 8-nya adalah satuan. Ya, kayak gitu ya cara penempatannya. Kemudian contoh selanjutnya 197. Ya, kalau penempatannya 1-nya adalah ratusan, 9-nya adalah puluhan, dan 7-nya adalah satuan. Kemudian 575. Ya, penempatannya 5-nya adalah ratusan, 7-nya adalah puluhan, dan 5-nya adalah satuan ya. 575 kalau penempatannya 5-nya adalah ratusan, 7-nya adalah puluhan, dan 5-nya adalah satuan. Kemudian 234. Ya, taruh di penempatannya adalah 2-nya adalah ratusan, dan 3-nya adalah puluhan, dan 4-nya adalah satuan. Kemudian contoh yang terakhir, sini ada angka 524. Ya, kalau kita taruh di penempatannya adalah 5-nya adalah ratusan, 2-nya adalah puluhan, dan 4-nya adalah satuan. Ya, seperti itu ya teman-teman cara penempatan ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti pembelajaran matematikanya ya. Semoga kalian dapat dimudahkan ketika mengerjakan tugasnya nanti. Ya, sampai berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.